Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajerial. Nah, pengertian manajerial sendiri adalah kemampuan untuk mengkolaborasikan antara ilmu manajemen dan keahlian dalam melakukan perencanaan, persiapan, sampai tahap pengeksekusian rencana tim. Nah, untuk pengertian manajer sendiri yaitu adalah orang yang menjalankan peran manajerial dalam sebuah perusahaan. Nah, apa sih fungsi dan peran manajer? Nah, seorang manajer bertugas untuk mengarahkan anggota tim dalam melakukan pekerjaan mereka dan bertanggung jawab untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai instruksi. Nah, tugas-tugas seorang manajer sendiri antara lain adalah yang pertama, mengatur alur pembagian tugas dalam sebuah tim. Yang kedua, mengawasi jalannya sebuah pekerjaan. Yang ketiga, menjadi motivator dalam tim. Yang keempat, membina dan memastikan keefektifan dan keefisienan kerja tim. Yang kelima, membantu menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan sportif. Nah, selanjutnya, apa saja sih yang harus dipersiapkan saat menjadi seorang manajer? Nah, berdasarkan prinsip yang dimuat dalam salah satu artikel, yaitu Harvard Business Review, seorang manajer harus memiliki 5 set mindset, yaitu yang pertama, managing self, yang berkaitan dengan reflective mindset, di mana seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk merefleksikan pengalamannya di masa lalu dan mengambil sisi positifnya untuk dapat diterapkan ke dalam tindakan sehari-hari. Dengan mindset ini, manajer juga dapat meminimalisirkan sikap otoriter dalam sebuah tim. Yang kedua, ada managing organization, yang berkaitan dengan analytical mindset, di mana seorang manajer harus mampu memiliki analisis sebuah kejadian yang sedang saat itu terjadi dan melihat peluang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada managing context yang berkaitan dengan the worldly mindset. Mindset ini berkaitan dengan kesadaran kepentingan bersama. Salah satunya adalah memikirkan bagaimana dampak sebuah kebijakan dan keputusan untuk lingkungan sekitarnya, baik yang akan membawa dampak langsung ke perusahaan ataupun lingkungan di luar perusahaan. Nah, yang keempat, ada managing relationship yang berkaitan dengan mindset the kolaboratif. Seorang manajer harus dapat meredam ambisi pribadinya dan memfokuskan diri agar dapat membangun dan mengembangkan produktivitas timnya terlebih dahulu. Yang kelima, ada managing change yang berkaitan dengan the action mindset. Hal ini berkaitan dengan sikap inisiatif seorang manajer dalam mengambil sebuah tindakan serta persiapan pembagian tanggung jawab kepada anggota tim. Yang terpenting adalah bentuk dari keberlanjutan terhadap rencana ataupun keputusan yang diambil agar menghasilkan satu pola kerja yang efektif dan produktif. Yang terakhir, ada effective in setting goal dan team planning. Ketimbang individual oriented, seorang manajer harus mendahulukan kebutuhan dan keberadaan timnya. Langkah pertama yang diciptakan pada kondisi pekerjaan yang efektif adalah dengan membuat standar keberhasilan tim atau KPI dari sebuah rencana. Kemudian membuat timeline waktu pengerjaan sampai melakukan evaluasi terhadap performa seluruh anggota tim, termasuk manajer itu sendiri. Nah, dalam pembuatan rencana, anggota tim perlu dilibatkan untuk menentukan KPI dari pekerjaan mereka masing-masing. Tujuannya adalah untuk menghindari perasaan terpaksa dalam mengerjakan sebuah tanggung jawab, menghargai anggota tim kita dengan kapasitas dan kapabilitas yang ia miliki, dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan porsi dari anggota tim tersebut. Selanjutnya, kunci dari keberhasilan kerjasama dalam sebuah tim adalah adanya komunikasi dan diskusi yang transparan di antara para anggotanya. Selanjutnya, kemampuan leadership seorang manajer yang perlu dipersiapkan, di mana tidak sekedar memimpin dan memberikan perintah, tetapi manajer harus bisa membimbing dan ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan tim, pengerjaan tugas, sampai bersedia untuk dikritik oleh anggota tim yang lainnya. Nah, demikian penjelasan tentang manajerial. Semoga bermanfaat.